Dari yang misalkan nih harus nyicil iPhone terbaru yang kameranya bagus gitu loh. Padahal Pak, lu ngelihat muka lu sendiri aja di iPhone yang selfie itu, lu istighfar. Jadi fungsi kamera bagus tuh tidak terlalu berfungsi gitu guys. Selama ini lu mengeluh tabungan nggak ada, gitu berat gitu, uang bulanan nggak ada sisa. Tapi nih, giliran gaji lu udah naik, lu naik gaji nih dari 4 juta, misalkan ke 6 juta, naik 50% tuh. Tetap aja, setiap bulannya nggak ada sisa, ya Allah. Tetap aja lu di tabungan nggak ada, tetap fokus miskin gitu loh Pak. Jadi sebenarnya ya, kita ini nggak yang susah-susah banget Pak. Kitanya aja yang hobi memiskinkan diri. Dari yang misalkan nih harus nyicil iPhone terbaru yang kameranya bagus gitu loh. Padahal Pak, lu ngelihat muka lu sendiri aja di iPhone yang selfie itu, lu istighfar. Jadi fungsi kamera bagus tuh tidak terlalu berfungsi gitu guys. Belum lagi lu harus minum kopi 80.000 yang kalau di bawah harga itu takut lambung lu nggak kenal. Anjir, sombong banget tuh. Ada lagi nih yang harus pakai tumbler yang ratusan ribu bahkan sampai jutaan, Pak. Karena apa? Karena mungkin kalau dilihat pakai tumbler bening yang biasa itu, takut dikira bawa air keras. Nah, dari sana aja lu, habit lu, kebiasaan lu udah terlanjur tinggi dari pendapatan lu. Jadi lu mau naik ini susah, Pak, karena belum berubah gaya hidup. Lu memberi barang itu bukan karena fungsi lagi, Pak, tapi gengsi. Belum lagi gengsi ini ya, dibarengin dengan cicilan pay letter. KO tuh. Bisa-bisa lu 6 juta, sisanya cuma 200. Karena 5 juta sekiannya buat bayar pay letter cicilannya 12 bulan tuh. Terus lu bilang, tapi kan ini self reward bang, kita menghargai diri sendiri atas kerja keras kita. Boleh, tapi lu self rewardnya buat barang-barang yang lu sanggup. Bukan barang-barang yang harusnya nggak bisa kebeli, dipaksain gitu loh. Ini self reward, kenapa harus memiskinkan diri? Terus sebaiknya kalau udah kayak gini gimana? Nah ini gue ada sedikit tabungan hack, semacam life hack gitu. Life hack ini lu bisa terapin agar pendapatan lu aman ya, nggak ditelepon terus tiap bulan sama admin ada kami. Jadi sebenarnya ini simple, sederhana ya, dan ini pun cara lama, Cok. Cuman menurut gua ini sangat-sangat efektif dan berhasil gitu, guys. Jadi, lu harus buka tabungan satu lagi, Pak. Tapi jangan minta kartu ATM-nya. Atau kalau lu dikasih kartu ATM pun, lu patahin tuh. Patahin dan buang langsung atau mau digunting biar kecil-kecil. Karena apa? Karena agar lu nggak bisa narik dari sana, Pak. Ya, agar uang itu aman di tabungan yang itu. Terus gimana caranya bang? Nah setiap bulan ini lu transfer duit ke sana berapa lu mau nabung pak. Misalkan dari 4 juta itu lu mau nabung 1 juta. Atau 2 juta lu langsung transfer ke sana. Tidak boleh diganggu gugat lagi, tidak boleh ditarik lagi. Karena lu akan mager nariknya karena nggak ada kartunya pak. Karena lu harus ke ATM gitu. Jadi lu bisa atur tuh rasionya. Misalkan lu kira-kira gua nabung untuk saat ini 500, ya udah 500. Jangan lu paksain nabung, misalkan nabungnya 5 juta gitu. Terus ujung-ujungnya juga lu jadi ngutang percuma kocak. Nggak usah kayak gitu. Jadi itu 1 juta oke. Mungkin bulan depannya lagi 1,5 juta. Dan itu ya mau nggak mau lu harus tanggung jawab gitu Pak. Uang lu udah berkurang 1,5 juta, sisanya tuh lu harus bisa hidup dari itu. Untuk memenuhi kebutuhan maupun keinginan. Ya, dari uang yang sekarang ada di ATM yang bisa ditarik, lu harus hidup dari itu. Titik. Kalau mau minjem terserah. Yang penting lu masih ada pegangan yang udah ditransfer itu 1 juta ke ATM yang nggak ada kartunya. Dan yang kedua adalah bikin budgeting guys. Mungkin ini sangat terdengar sederhana bah. Ini pasaran bang. Ini juga orang semua pada tahu. Tapi lu kadang kali kalau lu udah tahu tuh lu nggak lakuin pak. Lu nggak lakuin, masalahnya budgetingnya cuma di otak gitu guys. Caranya adalah budgeting ya. Lu pisahin juga itu uang main-main, uang kebutuhan, uang buat beli ego lu ya. Misalkan nih lu untuk beli barang yang lu nggak tahu, cuma pengen aja karena lucu. Nah ini kan sifatnya udah memenuhi ego ya. Lu budgeting juga itu pak, budgeting juga berapa? Misalkan 1 juta, 500 terserah. Yang penting lu budgetin. Jangan yang nggak ada budgetnya loss gitu. Karena kalau lu ngelihat barang yang nggak ada budgetnya tapi lucu, lu harus pasti beli. Life hack yang ketiga, kayak cuma dua guys. Ya itulah jadi dua ya cara gua untuk menghematkan diri. Dan buat kalian yang merasa dua ini nggak bekerja juga bang, nggak bisa di gua bang, ya berarti lu harus
menambah pendapatan Pak, lu emang kurang gitu loh Pak. Dan disclaimer guys, ini tidak berfungsi atau tidak bekerja kepada sandwich generation ya. Buat kalian para sandwich generation nih, gua sungkem. Lu hebat Pak, lu hebat banget menjalani hidup. Gua nggak ada tips buat kalian, lu yang sebenarnya ngajarin gua. Begitu Pak. Oke, itu aja dari gua. Sampai jumpa di konten-konten duit receh berikutnya yang semoga bisa membantu kalian untuk menjadi lebih baik. Goodbye.